Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim, saya dari Universitas Trunojoyo Madura dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dari Prodi Pendidikan Informatika dari kelas 2B. Baik, saya akan mengerjakan tugas yakni praktikum multimedia edukasi kemaduraan, dan yang saya bawa materi kali ini adalah perkembangan media pembelajaran di era digital. Baik, kita lanjut untuk slide pembahasan. Yakni yang pertama ada pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat atau sarana yang digunakan untuk membantu proses penyampaian materi dari dosen, guru, ke peserta didik agar lebih mudah dipahami. Nah, untuk yang kedua ini, kita akan membahas tentang media pembelajaran sebelum era digital. Pembelajaran yang sering digunakan pada masa tersebut antara lain papan tulis, buku cetak, gambar, serta berbagai alat peraga sederhana yang digunakan oleh guru untuk membantu menjelaskan materi kepada siswa. Papan tulis biasanya dimanfaatkan untuk menuliskan poin-poin penting atau menjelaskan konsep secara langsung di depan kelas. Baik, selain itu, buku cetak menjadi sumber utama dalam proses pembelajaran karena berisi materi yang harus dipelajari oleh siswa, yakni gambar dan alat peraga sederhana juga sering digunakan untuk membantu siswa lebih mudah memahami materi terutama pada pelajaran yang membutuhkan contoh visual. Oke, lanjut ke slide yang ketiga. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah media pembelajaran di era digital. Di era digital seperti sekarang, proses pembelajaran mulai banyak memanfaatkan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Teknologi seperti komputer, internet, video pembelajaran, serta sebagai aplikasi pembelajaran online menjadi media yang sering digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya teknologi tersebut menyampaikan materi tidak lagi terbatas pada buku atau penjelasan langsung di kelas, tetapi juga dapat diakses melalui berbagai platform digital. Nah, dari penjelasan tersebut, kita akan menjelaskan yang lebih rincinya, yakni melalui penggunaan internet dan aplikasi pembelajaran, siswa dapat memperoleh materi pembelajaran dengan lebih mudah dan cepat. Yakni melalui video pembelajaran juga membantu siswa memahami materi secara lebih visual dan interaktif. Next, untuk slide selanjutnya, yakni kita akan memberikan contoh media pembelajaran digital. Nah, yang pertama ini ada e-learning, yakni juga sama tentang digital. Dan yang kedua ada video pembelajaran, yakni video pembelajaran. Yang ketiga ada aplikasi pendidikan. Yang keempat ada Google Classroom, Zoom, dan platform kelas online. Nah, jadi ada beberapa tentang contoh media pembelajaran digital yang sudah saya terapkan di PPT ini. Nah, next untuk slide selanjutnya. Nah, yakni ada manfaat media pembelajaran digital. Yakni yang pertama, 1. Mempermudah akses informasi. Materi pembelajaran dapat diakses dengan mudah melalui internet kapan saja dan di mana saja. Nah, untuk yang kedua, membuat pembelajaran lebih menarik. Media digital seperti video, gambar, dan animasi membuat proses belajar lebih menarik dan tidak membosankan. Apalagi di zaman-zaman sekarang ini, kita melalui pembelajaran digital, siswa dan siswi itu lebih gaya tariknya lebih menarik daripada pembelajaran yang ada di papan. Dikarenakan apa? Kalau kita berfokus untuk ke papan saja, kita tidak bisa melihat dengan pandangan-pandangan lainnya juga. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, mempermudah pemahaman materi, yakni visualisasi seperti grafik dan video membantu siswa memahami materi yang sulit dengan lebih mudah.
Nah, yang keempat, mendukung pembelajaran interaktif. Adanya kuis online, diskusi, dan kelas virtual membuat proses belajar lebih aktif antara guru dan siswa. Yang kelima, meningkatkan kemandirian belajar. Siswa dapat belajar sendiri dengan mencari materi tambahan melalui berbagai media digital. Yang keenam, efisiensi. Waktu dan biaya. Materi dapat dibagikan secara digital tanpa harus mencetak buku atau dokumen. Yang ketujuh, ada mendukung pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran tetap dapat berlangsung walaupun guru dan siswa berada di tempat yang berbeda. Nah, dari 7 yang sudah saya sebutkan, itu dapat mempermudah siswa-siswi untuk dipahami. Yakni, kita menjelaskan tentang materi yang kita bawakan. Nah, akan tetapi, siswa dan siswi ada yang belum paham. Nah, kita kasih sebuah kuis agar kita tahu mana yang siswa-siswi yang belum paham dan mana yang sudah paham. Jadi seperti itu. Lanjut untuk yang tantangan penggunaan media digital. Yakni penggunaan media pembelajaran digital memiliki beberapa tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan akses internet yang tidak selalu stabil. Selain itu, tidak semua siswa memiliki perangkat teknologi yang memadai seperti laptop atau smartphone. Kemampuan dalam menggunakan teknologi juga masih menjadi kendala bagi sebagian guru dan siswa. Di sisi lain, penggunaan perangkat digital dapat membuat siswa mudah terdistraksi oleh media sosial atau hal lain di internet. Oleh karena itu, penggunaan media pembelajaran digital perlu diimbangi dengan kesiapan teknologi dan kemampuan penggunaan agar proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Nah, berikut sebuah tantangan yang dimana kita juga membutuhkan yakni handphone, smartphone, atau laptop juga, atau PC. Karena kalau tentang media digital juga harus membutuhkan teknologi yang memadai. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, untuk slide terakhir yakni kita akan kesimpulan. Kesimpulannya, perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, khususnya dalam penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran yang awalnya masih bersifat sederhana seperti papan tulis dan buku cetak kini berkembang menjadi media digital dan memanfaatkan komputer, internet, dan berbagai aplikasi pembelajaran. Media pembelajaran digital memberikan banyak manfaat seperti yakni mempermudah akses informasi, membuat proses belajar lebih menarik, serta membantu siswa memahami materi yang lebih baik. Namun dalam penggunaan juga masih terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan akses internet dan kemampuan dalam menggunakan teknologi. Oleh karena itu, pemanfaatan media pembelajaran digital perlu dilakukan secara bijak agar proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi perkembangan media pembelajaran di era digital. Mungkin ada salahnya atau perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Nun wal kolam yaskurun fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.